Kawan pajak mungkin masih agak bingung Mas ya. Gimana sih maksudnya itu? Kok diperkirakan Mas ya? Kok kenapa nggak langsung aja deh gitu? Pengusaha kena pajak, dia melakukan penyerahan mobil bekas, namun selain itu dia juga melakukan penyerahan spare part mobil. Ya. Tapi kalau digabung, Ya, kalau dia digabung, ngangkut minyak sawit juga dan ngangkut tandan bawah segar, maka pakai pedoman pengkreditan pajak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak semua sehat walafiat dan bahagia selalu. Kita berjumpa kembali di podcast Impact Informasi Pajak Aktual LTO 4. Nah, saya di sini ditemani oleh Mas Anja Sukresno, dan perkenalkan saya dengan Yuga Nugraha. Kita akan ngobrol mengenai apa Mas? Terkait pedoman pengkreditan pajak masukan. Oke, tentang pedoman pengkreditan pajak masukan. Iya, betul. Ini kan masih terkait seri PPN, terkait pajak masukan. Siap. Ya, kita coba ilustrasikan Mas ya dengan contoh-contoh supaya kawan pajak semua bisa membayangkan lah tentang penghitungan pedoman pajak masukan ya. Kawan pajak semua sebagai PKP kan ada kewajiban memungut PPN ya Mas ya. Memungut PPN, terus menyetorkan PPN sekaligus melaporkan SPT PPN-nya. Nah, ketika kawan pajak sebagai PKP harus melaporkan SPT PPN kan berarti harus harus menghitung ya berapa PPN yang terutang. Ketika menghitung PPN terutang berarti kan harus menghitung juga perhitungan pajak keluaran dan masukan, karena kan PPN itu adalah perhitungan dari berapa pajak keluarannya dikurangi pajak masukannya. Nah, untuk menghitung pajak masukan, kita perlu mempertimbangkan penyerahannya Mas ya. Ya, betul. Penyerahan itu. Nah, dalam konsep PPN itu penyerahan itu bisa dia terutang PPN. Ya, yang pertama, bisa juga dia tidak terutang PPN penyerahannya. Atau bisa terutang PPN tapi PM-nya tidak bisa dikreditkan. Jadi semua spektrumnya jadi banyak Mas ya. Jadi tidak hanya penyerahan tidak terutang sama penyerahan terutang pajak gitu. Bisa juga penyerahannya terutang PPN tapi PM-nya tidak bisa dikreditkan. Nah, itulah nanti yang akan kita ulas dan kita sambungkan dengan PM-nya. Bagaimana menghitung PM tersebut ya Mas ya. Ya, betul. Kita membahas PMK 186 tahun 2022. Nah, PMK 186 ini dia merupakan perubahan dari PMK 78 tahun 2010 yang telah diubah juga yang PMK 135 tahun 2014. Jadi di PMK 186 ini tahun 2022 ini dia diatur tentang pedoman penghitungan yang kan kita ulas hari ini ya. Saat ini ya. Nah, mungkin di PMK 188 ini kalau misalnya saya baca ya, dia ada beberapa perubahan dari PMK sebelumnya. Salah satunya adalah ada pengelompokan penyerahan BKP atau JKP atau barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, mungkin Mas Anja bisa mengulas Mas, pengelompokan penyerahannya seperti apa yang diulas di PMK 188 ini Mas? Ya, betul Mas juga. Ada pengelompokan penyerahan BKP atau JKP. Jadi yang pertama itu penyerahannya terutang PPN dan pajak masukannya bisa dikreditkan. Ini yang secara umum ya, yang BKP atau JKP-nya nggak ada di negatif list Undang-Undang PPN. Otomatis PPN-nya terutang, pajak masukannya pun terutang. Iya, bisa dikreditkan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya PPN BKP atau JKP-nya memang terutang PPN, tapi pajak masukan atas penyerahan BKP atau JKP ini itu tidak bisa dikreditkan. Kenapa tuh Mas? Nah, itu aneh ya. Jadi dia terutang PPN tapi PM-nya nggak bisa dikreditkan. Iya, betul. Itu kalau kita baca lagi di Undang-Undang HPP ada yang namanya PPN besaran tertentu. Ya, jadi DPP-nya nggak yang 100% tapi dia dikalikan dulu 10%. Ya, kayak misalnya jasa pengiriman paket, jasa freight forwarding. Nah, itu ada PMK-nya sendiri, PMK 71 2022 atau juga PMK 62 tahun 2022 tentang penyerahan LPG tertentu. Atau juga nanti
ada juga yang mengatur tentang penjualan kendaraan bekas, nah mobil bekas. Nah itu pakai besaran tertentu. Nah ini PPN-nya terutang, tapi ternyata pajak masukan atas penyerahan yang PPN terutang ini nggak bisa dikreditkan. Dan yang ketiga, memang secara aturan PPN-nya tidak terutang. Nah otomatis pajak masukannya juga tidak boleh dikreditkan atas penyerahan tadi. Ya, itu yang ketiga jelas ya. Ya, kalau misalnya tidak terutang PPN ya pasti dong PM-nya juga tidak bisa dikreditkan. Ya sesuai di undang-undang itu di pasal 4A. Nah ini yang tidak dikenai PPN kayak misalnya emas batangan yang buat devisa negara, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, atau bisa juga yang dibebaskan sesuai dengan pasal 16B Undang-Undang PPN. Misalnya untuk makanan atau kebutuhan pokok, beras, nah segala macam lah, ada jasa kesehatan juga masuk di situ, misalnya jasa dokter umum, nah itu dibebaskan. Nah ini pajak masukannya atas penyerahan tadi tidak bisa dikreditkan. Gitu ada 3 penyerahan Mas ya, yang dijelaskan di PMK 18 ini yang dimana ya masing-masing PM-nya punya perhitungan sendiri Mas ya. Kalau tadi yang bisa terutang, PM-nya bisa dikreditkan dan sebagainya ya. Bisa jadi ya tadi PKP dia ketika melakukan kegiatan usaha atas penyerahannya itu PPN-nya terutang ya. Lalu PM-nya bisa dikreditkan, atau sebagiannya lagi merupakan penyerahan yang PPN-nya itu tidak terutang dan PM-nya pasti tidak dikreditkan ya. Lalu atau misalnya dia sebagiannya juga penyerahannya itu terutang PPN tapi PM-nya itu tidak bisa dikreditkan. Nah, mungkin dari hal ini apa yang perlu diperhatikan Mas ketika PKP dalam menghitung pajak masukannya? Nah ya Mas juga tadi kan sebagian penyerahan oleh PKP ini ternyata terutang PPN dan pajak masukannya bisa dikreditkan. Tapi dia juga sebagian lagi penyerahannya terutang PPN tapi pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, atau memang tidak terutang PPN, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi sebagian nih ada yang pajak masukannya bisa dikreditkan dan ada juga pajak masukannya yang tidak dikreditkan. Nah misalnya pajak masukan tadi bisa diidentifikasi dengan jelas ya, kalau misalnya atas pajak masukan ini terkait langsung dengan penyerahan yang terutang PPN, itu bisa dikreditkan seluruhnya. Tapi kalau diidentifikasi ternyata pajak masukannya terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan seluruhnya. Nah, kondisi yang ketiga bisa beda lagi nih. Misalnya pajak masukannya memang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN dan terutang PPN juga. Dua-duanya nih. Nah, itu harus memakai penghitungan pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai dengan PMK 186 ini. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita gambarkan dalam contoh mungkin bisa mungkin bisa Mas Anjar, biar saya tuh nggak bingung nih. Pakai kata-kata penonton juga nggak bingung ya. Bisa kita berikan contoh kayak gimana Mas? Misal contohnya contohnya untuk PKP atau pengusaha kena pajak yang di bidang kelapa sawit. Nah, misalkan dia ada penyerahan minyak sawit, dia memang ini terutang PPN, pajak masukannya bisa dikreditkan. Namun selain itu dia juga melakukan penyerahan tandan buah segar. Nah tandan buah segar ini masuk PPN besaran tertentu, yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Berarti dia udah ada 2 jenis penyerahan nih, ada yang pajak masukannya bisa dikreditkan dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Misalnya PKP kelapa sawit ini dia ada beli truk tangki, tapi truk tangki ini digunakan untuk penyerahan yang minyak sawit yang terutang PPN. Hanya dipakai untuk penyerahan minyak sawit. Nah itu otomatis bisa dikreditkan semuanya, full. Tapi kalau dia membeli truknya ini selain buat jualan minyak sawit tadi, ternyata juga untuk jualan tandan buah segar misalnya. Nah itu harus memakai pedoman pengkreditan pajak masukan. Nggak bisa seluruhnya dikreditkan semua. Harus ada hitung-hitungannya Mas Iga. Jadi ya kalau ya bisa saya tangkap itu kalau misalnya tadi ya, berarti kan ketika beli barang kena pajak truk ya, kalau truknya itu hanya dipakai untuk mengangkut kelapa sawit, minyak sawit,
maka dia bisa di PM untuk beli truk tadi itu bisa dikreditkan semuanya ya. Semuanya, karena hanya terkait hanya untuk mengangkut minyak sawit aja yang banyak dia penyerahannya terutang PPN dan PM-nya bisa dikreditkan. Iya, ya. Tapi kalau sebaliknya dia ngangkut tandan buah segar, itu walaupun penyerahannya itu bisa penyerahannya terutang PPN tapi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Tapi kalau digabung dia ngangkut minyak sawit juga dan ngangkut tandan buah segar, maka pakai pedoman pengkreditan pajak masukan. Oke, yang diatur dalam PMK 18 ini Mas ya? Iya, ada caranya. Ada caranya gitu. Jadi kawan pajak mesti hati-hati ya Mas ya. Mesti hati-hati bahwa tidak semua PM itu bisa dikreditkan. Walaupun pemahaman umum kita ya ketika dia berhubungan dengan kegiatan usaha berarti bisa dikreditkan dong. Ternyata enggak ya. Iya, ada. Kan wajar ya kalau misalnya pajak masukannya atau pembelian truk, nah itu kan ada penyerahan yang pajak masukannya bisa dikreditkan, ada yang nggak bisa dikreditkan juga. Ya. Otomatis nggak bisa semuanya dikreditin, harus ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya ya, harus hati-hati lah. Iya. Nah, bagaimana caranya? Nah, diulas dalam PMK 186 ini. Kita coba detailkan dalam contoh-contoh mungkin lebih detail lagi ya. Nah, dari tadi contoh yang dijelaskan oleh Mas Anjar, mungkin kawan pajak dapat bisa sedikit memahami ya bagaimana ketentuan pengkreditan pajak masukannya. Nah, mungkin Mas Anjar bisa ulas lebih dalam lagi nih bagaimana ketentuan penghitungan pedoman yang tadi Mas Anjar sampaikan. Oke, terkait caranya untuk menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan itu di PMK 186 tahun 2022 ini itu disebutkan 3 tahap lah biar lebih gampang memahaminya ya Mas Yoga ya. Yang pertama itu menghitung jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan tadi berdasarkan perkiraan. Perkiraan persentase dari penyerahan PPN terutang dibandingkan dengan keseluruhan penyerahan. Jadi yang pertama tuh diperkirakan dulu juga. Ya PM-nya. Ini untuk kondisi yang PKP tadi menyerahkan sebagian penyerahannya terutang PPN dan sebagian lagi tidak terutang PPN atau terutang PPN tapi pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan penghitungan perkiraan tadi, nanti PKP kan menghitung kembali nih, Mas Yoga, menghitung kembali jumlah pajak masukan tadi berdasarkan realisasi penyerahan di tahun itu. Jadi total penyerahannya selama setahun berapa, udah ketahuan kan, misalnya yang terutang PPN-nya berapa, yang tidak terutang PPN berapa, nah itu dijadikan persentase, baru dikalikan tadi pajak masukannya. Nah itu hasil hitungan kembalinya tadi, hasil penghitungan kembali pajak masukannya, nah ini untuk selanjutnya di tahap ketiga, disesuaikan ya. Dimasukkan di SPT PPN. Jadi ada 3 tahap. Perkiraan dulu berapa pajak masukannya yang dapat dikreditkan. Kemudian yang kedua menghitung kembali. Kemudian yang ketiga menyesuaikan. Gitu ya Mas. Jadi ada 3 tahap ya Mas ya untuk menghitung pajak masukan jika tadi sebagian dipakai untuk penyerahan yang terutang PPN atau sebagian lagi dipergunakan untuk penyerahan yang tidak terutang PPN ya. Jadi ada 3 tahap ya. Ini kawan pajak mungkin masih agak bingung Mas ya. Gimana sih maksudnya tuh? Kok diperkirakan Mas ya? Kok kenapa nggak langsung aja deh gitu pakai langsung aja dihitung pakai rumus gitu Mas ya. Mungkin Mas Anjar bisa jelaskan dalam contoh Mas? Oke Mas juga. Tadi untuk yang tahap pertama ya untuk memperkirakan. Nah ini seperti apa sih? Mungkin biar lebih jelas dan lewat contoh aja ya. Iya. Nah, kita kasih contoh nih. Misalnya, nah ini ada PT BYS, dia PKP, pengusaha kena pajak. Dia melakukan penyerahan mobil bekas. Namun selain itu dia juga melakukan penyerahan spare part mobil. Penyerahan mobil bekas menggunakan PPN besaran tertentu. Jadi PPN-nya terutang, tapi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Sementara untuk yang penyerahan spare part mobil, ini normal, PPN-nya terutang, pajak masukannya dapat dikreditkan. Misalnya di bulan November, PT BJS ini
melakukan sewa gedung. Sewa gedung. Dan gedungnya untuk yang keduanya, untuk penyerahan mobil bekas, juga untuk penyerahan spare part mobil. Jadi digunakan untuk penyerahan kedua jenis penyerahan BKP atau JKP-nya ini. Nah, sewanya itu 100 juta. Kita anggap 100 juta. Pajak masukannya atau PPN-nya tentunya kan 11 juta. 11%. Nah, masa sewanya 2 bulan, masa pengkreditannya 1 tahun. Dia nggak lebih dari 1 tahun. Nah, PT BYS ini memperkirakan pajak masukannya 80%. Karena mungkin dia ada data historis kalau memang penyerahan yang spare part mobil dibandingkan dengan penyerahan mobil bekas, itu 80% untuk spare part mobil. Berarti ini tahap itu ya pertama ya? Pertama, memperkirakan dulu ya. Memperkirakan pajak masukan yang saya di SPT berapa sih. Nah, tadi ketika yang dipakai 80% perkiraannya, maka 80% tadi dikalikan dengan PPN-nya, PPN 11 total ya? Iya, 11 juta berarti ya, akan diperoleh 8 juta 800. Ini 8 juta 800 ini yang dapat dikreditkan di SPT masa PPN. Nah, cara menulisnya, pajak masukannya atau faktur pajaknya itu tetap dikreditkan di B2 sesuai jumlah yang 11 juta tadi. Namun nanti PKP ini mengisi di lampiran AB bagian 3 huruf yang ketiga, penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini diisi dengan 2.200.000. Selisih dari 11 juta dikurang 8.800.000. Nah, jadi gitu, kalau kita ke prakteknya, Mas, kalau kita ke prakteknya itu ketika pemilik gedung kan tadi ya, pemilik gedung akan disewa oleh PT apa, Mas? PT BYS. BYS ya, untuk PT BYS. Dia akan berarti menerbitkan faktur ya. Nah, kalau kita praktek ini menerbitkan faktur sebesar DPP-nya tadi berapa, Mas? 100 juta. 100 juta ya. PPN-nya 11 juta. Dia terbitkan faktur tuh, faktur keluarin ya. Nah, bagi si PT BYS kan sebagai faktur masukan ya. Terbit tuh di aplikasi e-faktur ya, saya. E-faktur terbit, jadi ke menu pre-populated, terbit. Nah, keluarlah PM-nya, di-upload sebesar PPN-nya tadi berapa? 11 juta ya, Mas ya. Pajak masukannya 11 juta, terbit, di-approve, terus sukses 11 juta. Nah, berarti kan masuk ke lampiran B2 ya. B2 karena kan dianggap dapat dikreditkan semua ya. Nah, tapi kan karena ini si gedungnya dipakai untuk penyerahan mobil bekas dan penyerahan spare part, yang keduanya itu punya karakteristik yang berbeda PM-nya ya. Berarti kan harus disesuaikan ya, Mas ya. Nah, tapi tadi cara menghitung pedoman pengkreditannya tuh ke tahap 1 dulu, perkirakan dulu ya. Nah, perkirakan dulu tadi karena si perusahaannya itu 80% ya, 80%, maka yang perlu disesuaikan sebesar 8.800.000. 2.200.000 ya. Jadi hasil akhirnya 8,8 ya, seperti itu. Jadi kalau dan 80% ini bukan angka yang baku, maksudnya. Jadi bisa macam-macam juga, Mas ya. Bisa 50%, 60%. Oke, jadi perusahaan bisa judgement-nya bisa bebas lah intinya. Tergantung, mungkin bisa jadi dari apa, Mas, dari histori yang sebelumnya bisa jadi, atau prognosa ke depan kan bisa aja. Oke. Jadi 80% tuh bukan angka yang baku ya. Oke. Saya dapat poinnya nih. Nah, lalu udah tuh, Mas ya, tahap pertama udah diperkirakan PM-nya itu dari 11 juta hanya 8,8 juta ya. Nah, berarti kan kita masuk ke tahap kedua tuh sesuai dengan pedoman pengkreditan di PMK 186 ini. Nah, tahap kedua kan tadi mulai ada penyerahan, Mas ya. Mulai ada penyerahan, dan itu jadikan sebagai dasar ya, menghitung berapa sih PM yang dapat dikreditkan berdasarkan penyerahan tersebut. Nah, dihitung persentasenya ya. Realisasinya berapa. Nah, di sini kan kalau kita baca di PMK 86 ini ada alokasi, Mas ya. Jadi selain berdasarkan penyerahan juga dihitung alokasinya. Mungkin itu bisa dijelaskan, Mas. Maksudnya apa sih alokasi yang dijelaskan dalam PMK 186 ini? Iya, ini tadi tahap pertama perkiraan, tahap kedua menghitung kembali. Nah, menghitung kembali ini ada kata-kata memang
mengalihkan alokasi pajak masukan dengan ya tadi persentase realisasinya. Nah, alokasi pajak masukan ini dilihat dari masa manfaat BKP atau JKP-nya tadi yang bicara pajak masukannya. Misalnya beli mobil, itu masa manfaatnya kan lebih dari satu tahun, bisa 5 tahun, 6 tahun. Nah, kalau yang seperti itu ada alokasi pajak masukan namanya. Ketentuannya seperti apa? Ketentuannya kalau BKP dan JKP-nya masa manfaatnya 1 tahun atau kurang 1 tahun, ya alokasinya cuma 1 tahun itu aja. Untuk yang BKP atau untuk BKP selain tanah dan bangunan, ya itu adalah 4 tahun secara aturannya. Alokasinya 4 tahun. Jadi kalau ada pajak masukan 100 juta dibagi per tahunnya dibagi 4. Kalau yang pajak masukannya itu berasal dari tanah dan bangunan, maka alokasi pajak masukannya 10 tahun. Jadi ya intinya masa manfaat barang kena pajak dan jasa kena pajak dipertimbangkan, Mas ya. Dalam menghitung berapa sih realisasi pajak masukan yang dapat dikreditkan. Iya. Dan misalnya tadi kan yang 4 tahun itu bisa BKP atau JKP ya. Misalnya beli mobil tadi, padahal masa manfaat mobilnya sebenarnya 5 tahun. Nah, ini wajib PKP tadi yang penyerahannya sebagian terutang, sebagian tidak terutang, nggak boleh langsung 1 tahun doang dialokasikan. Harus dibagi 4 dulu. Dibagi 4 ya. Iya, tak khawatirnya nanti dialokasikan sekaligus, nanti pas diperiksa dikoreksi. Ya. Karena pemeriksaan per tahun ya. Per tahun pajak. Nah, tadi diperhatikan masa manfaat dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang kita gunakan atau yang kita beli ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke tahap tadi 2, kemudian ke tahap 3 ya. Ketiga berarti menyesuaikan. Jadi kita udah ngitung berapa sih PM yang real ya, yang bisa diperhitungkan di tahap kedua itu berdasarkan alokasi tadi Mas ya, alokasi masa manfaat BKP atau JKP yang digunakan atau dibeli. Nah, di tahap ketiga ini menyesuaikan menyesuaikan angka di SPT-nya Mas ya. Ya, betul. Nah, ini kalau misalnya kita jelaskan dalam contoh seperti apa, Mas? Ya, lebih enak pakai contoh ya. Iya, enak pakai contoh karena kan ya kalau saya baca PMK 186 ini tuh ada rumusnya juga ya. Ada rumus segala. Ini kok pajak udah ada rumus segala ya ini. Udah kayak fisika nih, Mas. Nah, tapi ya mungkin Mas Anjar bisa share dalam bentuk contoh, Mas. Contoh. Iya, contohnya begini, Mas Iga. Nah, teman-teman atau kawan pajak bisa lihat juga nanti di tampilannya ya. Ada PT SPR, nah ini PKP, dia melakukan penyerahan tepung jagung, bonggol jagung, dan jagung pipilan. Jadi yang pertama tepung jagung itu dia terutang PPN dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Untuk yang bonggol jagungnya ini terutang PPN juga, tapi PPN-nya tidak dapat dikreditkan karena dia masuk ke PPN besaran tertentu. Besaran tertentu ya. Ya. Kemudian ada jagung pipilan. Ini memang tidak terutang PPN. Nah, gimana cara hitungnya nih? Tadi yang tahap pertama kan memperkirakannya. Nah, ketika misalnya si PT SPR ini beli generator, beli generator ada pajak masukannya kan? Ada pajak masukannya. Beli generator 300 juta. Pajak masukannya atau PPN-nya 33 juta, 11%. Nah, tapi ternyata generator ini masa manfaatnya 5 tahun. 5 tahun ya? Nggak mungkin dong setahun. Nggak mungkin. Sayang beli generator cuma setahun. Masa manfaat 5 tahun. Berarti, karena ini masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, alokasi pajak masukannya tadi pakai yang 4 tahun. Oke, Mas Yuga. Tadi gimana cara yang tahap pertama memperkirakan ya? Tadi memperkirakannya berarti kan kalau di contoh ini perkiraannya adalah 50%. 50% berarti 33 juta tadi dikali 50%, persentase dari PPN terutang dengan jumlah seluruh penyerahan. Berarti pajak masukan yang dikreditkan sama PKP PT SPR ini adalah 16.500.000. Nah, jadi ketika bagaimana nih cara ngisinya? Tadi bagaimana udah dijelaskan ya. Tetap dikreditkan seluruhnya 33 juta. Namun PKP
PT SPR tadi harus mengisi di lampiran AB-nya di bagian 3 tentang penghitungan kembali pajak masukan yang bisa dapat dikreditkan, itu diisi dengan pengurangnya berarti 16.500.000. Iya, iya. Kan tadi 50% ya perkiraannya. Tapi Mas gini Mas, saya mungkin sedikit agak potong ya. Kenapa sih ini pakai pedoman penghitungan Mas? Iya. Tadi beli generator, generator dibeli. Kenapa sih pakai pedoman penghitungan pajak masukan itu? Kenapa perlu gitu ya? Kenapa perlu sih gitu? Iya, karena generator ini dipakainya untuk penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN, atau yang PPN terutang tapi pajak masukannya nggak dapat dikreditkan. Nah, itu mungkin kawan pajak bisa itu ya, biar bisa paham ya. Iya. Kenapa sih ini pakai pedoman? Karena ini dipakai untuk 3 jenis penyerahan yang tadi yang berbeda ya. Iya. Kalau cuma satu gitu ya. Kalau satu sih oke ya, tinggal hitung aja seluruhnya, misalnya PM-nya dikreditkan semuanya ketika dia dipakai hanya untuk tadi apa Mas, bonggol jagung ya, apa ya? Iya, tepung jagung. Tepung jagung itu oke, karena kan dia penyerahannya terutang PPN dan PM-nya bisa dikreditkan semuanya. Iya, tapi kalau ketika dipakai untuk 3 jenis penyerahan ya pakai pedoman pengkreditan pajak masukannya. Iya. Oke Mas. Nah tadi yang tahap pertama, tahap kedua berarti menghitung kembali. Menghitung kembali pajak masukan. Berarti kan muncul penyerahannya. Ya, muncul penyerahan berdasarkan realisasi. Jadi menghitung kembali pajak masukan berdasarkan realisasi di tahun itu. Tadi tahun 2023. Jadi untuk yang penyerahan tepung jagung itu 60 miliar, penyerahan bonggol jagung 20 miliar, dan penyerahan jagung pil-pilan 40 miliar. Totalnya 120 miliar. Nah, persentasenya berarti kita ambil yang penyerahan tepung jagung yang PPN-nya terutang dan dapat dikreditkan. 60 miliar dibagi seluruh penyerahan 120 miliar, dapat 50%. Nah, 50% ini berarti kita hitung ulang nih. Pajak masukannya pakai persentase yang 50% ini. Tadi 33 juta ya PPN-nya. Alokasi pajak masukannya 4 tahun. 4 tahun. Karena masa manfaatnya 5 tahun. Iya. Nah, 33 juta kita bagi 4 dulu. Ketemu 33 juta dibagi 4, kemudian dikali dengan persentase yang 50% tadi. Yang seharusnya ya. Yang seharusnya. Bukan lagi perkiraan lagi. Bukan perkiraan lagi. Udah masuk ke tahap kedua nih masalahnya. Iya, tahap kedua penghitungan kembali. Kebetulan sama 50% juga. Tadi kan yang perkiraannya 50% juga. Ketemu 8 juta 250.000 dikali 50%. Jadinya 4 juta 125.000. Nah, ini untuk tahun 2023. Terus kan tahap ketiga melakukan penyesuaian. Jadi penyesuaiannya berapa? Penyesuaiannya yang pajak masukan di tahun 2023, pajak masukannya kan 4 juta 125.000. Dikurangi yang pajak masukan perkiraan 16.500.000 dibagi 4. Nah, kebetulan angkanya sama. Kalau yang contoh ini jadinya gitu, 0. Jadi berarti tidak di tahun 2024 dia ada perlu penyesuaian atau tidak? Diisinya 0 untuk yang lampiran AB-nya, pengkreditan penghitungan pengkreditan pajak masukan. Penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan itu diisinya 0 untuk yang 2024. Karena kebetulan sama ya. Kebetulan sama. Dan penghitungan penyesuaiannya ini kan dilakukannya maksimal 3 bulan setelah tahun pajak berakhir ya. Jadinya Maret 2024. Maret 2024. Lalu ketika tahun berikutnya nih Mas, karena kan ini kan nggak terjadi setahun nih Mas ya? Iya betul. Ini 4 tahun ya. 4 tahun ya. 4 berarti tahun. 2024 tadi ya penyesuaiannya. Lalu di tahun 2025 Mas, misalnya ketika ada penyerahannya itu gimana Mas? Ya, misalnya di 2025 udah lewat Desember 2024 ya. Terus kan tahun 2024 ini ternyata penyerahannya beda lagi nih sama tahun sebelumnya. Jadi yang penyerahan tepung jagungnya 40 miliar, bonggol jagungnya 30 miliar, jagung pil-pilannya 30 miliar. Totalnya 100 miliar. Setelah kita pakai persentase, ternyata yang penyerahan tepung jagung yang terutang PPN hanya 40%. 40 miliar dibagi 100 miliar. Tadi kan 50%. Tadi 50%. Ini 40% ya. Jadi bisa berbeda tergantung
realisasi penyesuaian per tahunnya bisa berbeda. Bisa berbeda, betul. Tergantung penyerahannya. Itu penyerahannya nggak mungkin dong sama, atau bisa jadi sama atau bisa jadi beda, pasti beda ya. Bisa beda. Nah, di contoh yang kedua ini tahun 2024 beda. Jadi pakai yang 40%. Cara ngitungnya sama. Pajak masukannya yang 33 juta kita bagi 4 dulu. Ketemu 8.250.000 dikalikan dengan persentasenya 40%. Ketemu 3.300.000 penghitungan kembalinya. Terus penyesuaiannya gimana? Penyesuaiannya berarti yang 3.300.000 tadi dikurang dengan 16.500.000 di pajak masukan awal dibagi 4. Nah, ketemu selisihnya nih Mas juga 825.000 minus. Minus ya? Iya, minus. Cara penyesuaiannya gimana? Jadi ini dapat dimasukkan ke tadi lampiran AB yang bagian 3, penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk antara Januari sampai Maret 2025. Diisi minus 825.000. Itu penyesuaian tahun 2025 ya. Iya. Nah, berarti kan masih ada lagi 2026 nih. Iya, 2026-nya sebenarnya sih sama ya. Ini kalau dilihat sama kalau dilihat contoh ya seperti itu. Intinya dibagi jumlah alokasi pajak masukannya 4 tahun. Nah, untuk yang tahun ketiga ini 2025 persentasenya 70%. Nah, otomatis pas dihitung nanti jatuhnya positif. Oh, tadi negatif ya? Iya, tadi kan 50% yang perkiraan awal. Yang tahun ketiga ini 70%. Untuk yang penyerahan tepung jagungnya, dia lebih besar. PPN terutang, pajak masukannya dapat dikreditkan. Otomatis nanti positif nih hasil penyesuaiannya 1.650.000. Nah, ini sama, isinya juga di lampiran AB. Isinya positif tapi ini. Nah, tadi kan bisa beda-beda Mas ya. Emang lampiran AB bisa diisi berbeda juga Mas? Maksudnya kadang kan namanya aplikasi tuh ini nggak bisa diubah-ubah, dikunci nih. Emang bisa nih lampiran AB diisi manual gitu? Khusus yang untuk lampiran AB di bagian 3 huruf B angka 3 ini masih bisa. Bisa diisi manual ya. Jadi jangan khawatir ya. Karena kan ya secara perhitungannya bisa beda-beda juga ya, beda-beda penyerahannya beda-beda, lalu tadi penyesuaiannya berbeda, bisa positif bisa negatif ya. Nah, ketika pengisian di lampiran AB-nya juga bisa dilakukan secara manual tergantung hasil penghitungannya. Itu bisa dilakukan sampai tahun berapa sih Mas? Karena tadi kan tadi 4 tahun. Muncul mulu ketiga gitu. Ya otomatis sampai terakhir 2026. 26 ya. Ya, 2026. Itu ternyata 70% juga misalnya ya persentase realisasi penyerahannya. Hasilnya juga tetap positif nih. Positif penyesuaiannya sebesar 2.475.000. Nah, berarti terakhir 2026 penyesuaiannya di 2027 Januari sampai Maret 2027 antara di masa itu. Setelah itu gimana? Setelah itu ya udah selesai. Berarti kan 4 tahun doang tadi. Iya. Setelah itu selesai, nggak berlanjut lagi terus-terusan gitu ya. Oke. Dari contoh yang dijelaskan oleh Mas Anjar cukup komprehensif ya. Mungkin yang awalnya baca pasal di PMK 18 ini bingung gitu katanya kebanyakan kata-katanya gitu, dan itu saling ya kalau kita awam lah cukup bingung juga untuk memahaminya. Tadi kan contohnya udah lumayan jelas Mas ya. Dan contohnya juga cukup kompleks, dia ada 3 penyerahan yang berbeda karakteristiknya, lalu ada 4 tahun Mas ya, masa manfaat 4 tahun, dan ya tadi perhitungannya juga bisa mungkin kamu lumayan bisa memahami dari yang kita tadi Mas Anjar sampaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mas, kira-kira yang ingin disampaikan terkait dengan yang perlu digarisbawahi lah terkait dengan pedoman penghitungan pajak masukan ini. Ya, Mas juga. Ya, adanya PMK ini ya tentang pedoman pengkreditan pajak masukan ya tentunya kan memang untuk memberikan keadilan ya buat wajib pajak juga ya. Karena bagaimana dia bisa menyesuaikan pajak masukannya berapa sih yang bisa dikreditkan. Nah, terus kemudian juga kawan pajak juga jangan lupa selain tadi pedoman pengkreditan pajak masukan,
Nah, faktur pajak masukannya juga harus diperhatikan nih, harus memenuhi persyaratan formal dan materialnya juga. Kalau formal kan ya caranya bikin seperti apa, informasi yang ada di faktur seperti apa, sesuai PR 03 2022, ya setelah diubah ya PR 11 tahun 2022. Terus juga materialnya bener nggak, itu ada barang yang diperjualbelikan, harus juga berhubungan langsung dengan usaha kan, seperti itu Mas juga. Ya, tetap berkaitan lah ya dengan aturan formal dan material pembuatan faktur pajaknya ya. Iya, betul. Kita bicara dengan keadilan yang tadi Mas Anjar sampaikan ya. Tadi mungkin kalau kita bisa saya kepikiran ya Mas, kalau misalnya kita ada perusahaan yang dia itu penyerahannya dibebaskan, misalnya perusahaan air minum Mas ya, itu kan penyerahannya dibebaskan, tapi dia kan pasti punya PM ya, ada PM-nya. Nah, apakah semua PM-nya itu tidak bisa dikreditkan? Ya, tentu tidak ya. Kalau kita lihat di PMK berdasarkan PMK 186 ini, kita bisa melihat sisi keadaan di sana. Berarti ketika ada memang penyerahan, walaupun perusahaan air minum, tapi dia mungkin ada penyerahan yang terutang pajak juga ya. Ya, misalnya selain penyerahan air bersihnya, juga ternyata dia ada jasa konsultasi misalnya ya. Itu kan ada yang terutang PPN. Tapi kalau cuma penyerahan yang tidak terutang PPN aja ya udah bisa dikreditkan. Itu mungkin bisa jadi sisi keadilan di sana ya Mas. Iya. Oke. Mungkin sudah cukup jelas Mas ya. Intinya ya kalau kalau bisa saya simpulkan lah tentang pedoman pengkreditkan pajak masukan ini, yang pertama itu jika PKP kan dia dalam kegiatan usahanya sebagian ada penyerahan yang terutang PPN, yang mana PM-nya itu bisa dikreditkan. Sebagiannya lagi kegiatan usahanya itu ada penyerahan yang tidak terutang PPN, yang mana PM-nya itu tidak bisa dikreditkan. Atau mungkin ada sebagiannya lagi dia ada penyerahan yang terutang PPN tapi PM-nya tidak bisa dikreditkan karena kan besaran tertentu. Nah, maka untuk menghitung PM-nya, ketika PM-nya itu digunakan untuk barang kena pajaknya itu digunakan untuk 3 penyerahan yang karakteristiknya tadi berbeda PM-nya itu, maka menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan yang diatur di PMK 186 ini. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua itu caranya bagaimana menghitungnya? Ada 3 tahap yang tadi Mas Anjar sampaikan, bahwa yang pertama itu perkirakan pajak masukannya ya. Diperkirakan, silakan kawan pajak semua memperkirakan berapa sih pajak masukan yang kira-kira dapat dikreditkan ya. Nah, itu diserahkan ke wajib pajak masing-masing. Yang kedua itu hitung kembali ya, ketika sudah ada penyerahan, maka hitung kembali di awal tahun setelah terjadi penyerahan ya, berdasarkan penyerahan tahun sebelumnya. Jadi hitung kembali. Dan kalau misalnya barang kena pajaknya atau jasa kena pajaknya itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka ada namanya alokasi. Nah, itu pertimbangkan masa manfaatnya juga. Jadi hitung kembali. Yang ketiga, karena kan udah ketemu tuh, hitung kembali berapa PM yang bisa dikreditkan. Maka yang terakhir, yang ketiga itu adalah menyesuaikan di SPT PPN-nya. Dan satu lagi ya, mungkin yang tadi sempat kelupaan saya ulas itu, tidak perlu pembetulan Mas ya, berarti ya? Iya, nggak ada pembetulan SPT. Iya, berarti kan dengan adanya pedoman di 186 ini, ketika memperkirakan dan meleset, ketika memperkirakan PM yang dapat dikreditkan, tapi ketika menghitung kembali itu meleset dari angka perkiraannya, itu tidak perlu ada pembetulan SPT PPN, cukup penyesuaian aja ya di lampiran PPN tahun-tahun setelahnya ya. Ya, betul. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan untuk PMK 186 tahun 2022 ini. Oke. Mungkin yang terakhir ya, sebelum saya tutup, mengingatkan kepada kawan pajak semua, karena kan ini DJP mulai 1 Januari 2024 ya Mas ya, itu sudah memperlakukan NIK sebagai NPWP. Maka kawan pajak semua ya segera lakukan pemadanan NIK menjadi NPWP melalui akun DJP online masing-masing ya Mas ya. Caranya mudah, dengan masuk ke menu login ke DJP online, lalu masuk ke menu profile, lalu klik tombol validasi. Seperti itu, mudah sekali. Terima kasih kepada kawan pajak semua
yang telah menyaksikan channel podcast Impact KPP Wajib Pajak Besar 4. Semoga sharing yang kami sampaikan itu menambah wawasan perpajakan kawan pajak semua, dan kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Yuga Nugraha dan rekan saya Anjar Sukresno, Mas Anjar Sukresno, kami pamit undur diri ya kawan pajak semua. Sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Salam sehat selalu, pajak kuat, APBN sehat. APBN sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.